Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM B10111911032, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi sukuk. Nah, apa sih itu sukuk? Definisi sukuk adalah sukuk ini secara etimologi berasal dari kata sak yang berarti dokumen atau sertifikat. Nah, istilah ini didapat dari bahasa Arab yang berarti jamak atau plural. Secara terminologi, sukuk itu merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. Ini berdasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 32/9 tahun 2002. Nah, perkembangan sukuk di dunia maupun di Indonesia. Sukuk ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 oleh Bahrain Monetary Agency atau BMA. Selanjutnya, pada tahun 2002, Malaysia turut serta menerbitkan sukuk, dan pada tahun yang sama, Indonesia juga menerbitkan sukuk. Pada tahun selanjutnya, ada beberapa negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, United of Kingdom, Jerman, dan Pakistan menerbitkan sukuk pemerintah. Sedangkan di Indonesia sendiri, sukuk itu pertama kali terbit pada tahun 2002 yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk. Nah, penerbitan UU SBSN sendiri itu baru dilakukan pada tahun 2008. Hingga saat ini, penerbitan sukuk negara dilakukan secara reguler, baik di pasar domestik maupun internasional. Penerbitan sukuk negara dilakukan untuk kepentingan pembiayaan proyek infrastruktur. SBN yang diterbitkan oleh pemerintah pada dasarnya itu terdiri dari dua jenis, yaitu Surat Utang Negara atau SUN dan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Perbedaan sukuk dan obligasi. Jika kita lihat dari penerbit, sukuk itu adalah pemerintah dan korporasi, obligasi juga pemerintah dan korporasi. Sifat instrumennya, sukuk yaitu sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset atau investasi. Sedangkan obligasi yaitu instrumen pengakuan utang atau surat hutang. Di sukuk itu terdapat akad, sedangkan di obligasi tidak ada. Penghasilannya yaitu berupa imbalan atau bagi hasil atau margin atau fee, sedangkan di obligasi yaitu bunga atau kupon atau interest bearing instruments atau capital gain. Nah, dilihat dari dasar hukumnya, sukuk yaitu ada undang-undang, Al-Quran, Sunnah, dan fatwa DSN MUI. Sedangkan obligasi hanya undang-undang. Jangka waktunya, sukuk pendek menengah, obligasi menengah panjang. Asetnya, kalau sukuk itu underlying asset, sedangkan obligasi adalah tidak mengharuskan adanya aset. Selanjutnya, orientasi. Sukuk adalah halal, sedangkan obligasi bebas nilai. Price-nya, kalau sukuk itu market price, kalau obligasi konvensional. Jenis investor, sukuk itu syariah dan konvensional, sedangkan obligasi itu konvensional. Pihak yang terkait di sukuk itu ada obligor, SPF, investor, trustee. Sedangkan di obligasi itu obligor atau issuer dan investor. Dokumennya di sukuk yaitu dokumen pasar modal dan dokumen syariah, sedangkan di obligasi yaitu dokumen pasar modal. Perbedaan highlight yang perlu kita ketahui yang benar-benar membedakan keduanya antara sukuk dan obligasi adalah obligasi itu merupakan surat hutang, sedangkan sukuk itu tidak berbasis hutang. Sukuk ini merupakan sertifikat kepemilikan atau penyertaan modal atas suatu aset yang diperoleh melalui transaksi jual beli. Dari basis ini, pemilik obligasi akan menerima penghasilan dalam bentuk bunga atau utang, sementara pemilik sukuk akan menerima bagi hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema sukuk. Sukuk ini diterbitkan bisa oleh pemerintah maupun oleh swasta. Nah, dari segi fungsi dan akadnya, sukuk ini dapat dibedakan jenisnya, sebagaimana dengan tabel berikut. Saya jelaskan ya. Secara umum, sukuk itu dibedakan dalam dua jenis, yaitu tipe sukuk sebagai collateral assets maupun sukuk sebagai business investment.
Sebagai collateral aset atau aset jaminan, sukuk biasanya dirancang dalam skema perjanjian jual beli dengan menggunakan akad murabahah atau jual beli umum, istisna jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu, dan salam jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu dan pembayaran lunas dilakukan di awal akad, atau skema perjanjian dengan akad ijarah, sewa atas suatu aset. Selanjutnya, sukuk sebagai business investment atau investasi bisnis dapat menggunakan akad mudharabah atau partnership di mana suatu pihak menyetorkan modal dana 100%, pihak yang lain memberikan skill 100%, atau musyarakah, yaitu masing-masing pihak menyetorkan sejumlah modal dana atau skill dalam presentasi yang disepakati. Di luar dua skema besar tersebut, sukuk juga bisa digunakan dalam skema agency agreement atau perjanjian keagenan dengan akad wakalah atau mewakilkan. Nah, merujuk pada Fatwa Syariah Nasional tentang Obligasi Syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad. Jenis-jenis akad itu ada 6. Yang pertama adalah akad mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, dengan pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Selanjutnya ada akad ijarah, yaitu sebuah kontrak yang didasarkan pada adanya pihak yang membeli dan menyewa peralatan yang dibutuhkan klien dengan uang sewa tertentu. Selanjutnya akad musyarakah, yaitu sebagai pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, yaitu ada akad salam, penjualan suatu komoditi yang telah ditentukan kualitas dan kuantitasnya yang akan diberikan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan di masa depan pada harga sekarang. Akad istisna, yaitu suatu kontrak yang digunakan untuk menjual barang manufaktur dengan usaha yang dilakukan penjual dalam menyediakan barang tersebut dari material, deskripsi, dan harga tertentu. Yang terakhir ada akad murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bahwa selanjutnya yaitu jenis sukuk menurut sukuk issuer. Sukuk issuer itu terbagi menjadi dua, yaitu sukuk korporasi dan juga sukuk pemerintah. Sukuk korporasi atau juga sukuk swasta merupakan sukuk yang diterbitkan oleh swasta yang ditujukan untuk mendapatkan pendanaan guna membiayai suatu proyek tertentu. Sedangkan sukuk pemerintah adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dan karenanya juga dijamin oleh pemerintah. Di Indonesia, sukuk ini bernama sukuk negara dan tergolong sebagai surat berharga syariah negara atau SBSN. Terdapat 3 pihak yang terlibat. Pertama, yaitu ada originator atau ahli waris. Nah, ini sebagai pemilik sah aset. Yang kedua ada SPF atau Special Purpose Vehicle sebagai badan terpercaya yang berhak mengeluarkan sertifikat sukuk. Dan yang ketiga adalah investor atau sukuk holders yang menanamkan modal sukuk. Nah, sekumpulan aset tadi akan dipilih oleh ahli waris untuk dijual kepada SPF. Dengan tujuan aset ini di kemudian hari disewakan kembali oleh ahli waris menggunakan sukuk ijarah dengan nilai sewa yang sudah disepakati dan jangka waktu tertentu yang nantinya akan dibeli oleh ahli waris dengan harga yang sama. Kemudian SPF mengamankan aset dengan menggunakan sukuk ijarah untuk dijual kepada investor dan aset tersebut menjadi milik bersama investor dengan kesepakatan tidak dibagikan, tetapi memberikan kepercayaan kepada SPF untuk disewakan. Hasil sewa yang disepakati akan dibagikan kepada investor sesuai dengan penyertaan modal masing-masing investor. Nah, pada saat sukuk sudah jatuh tempo, flow of funds dihentikan dan aset bersama yang dimiliki investor dijual oleh SPF kepada ahli waris, di mana harga jual yang dibayar kepada masing-masing investor sesuai dengan penyertaan modal awalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko sukuk. Nah, secara umum resiko pada sukuk mirip dengan resiko obligasi konvensional karena keduanya ini merupakan instrumen pasar modal. Apa saja itu? Yang pertama ada resiko tingkat pengembalian. Resiko tingkat pengembalian ada pada semua tipe sukuk.
Dengan pengembalian tetap atau fixed rate, imbal hasil yang mengacu pada LIBOR atau benchmark konvensional lainnya membuat return pada sukuk dipengaruhi suku bunga. Sedangkan pada akad, mudharabah, imbal hasil sangat bergantung pada kinerja perusahaan yang dapat naik dan turun. Yang kedua ada resiko kredit. Resiko kredit pada sukuk ijarah dihadapi oleh investor disebabkan kegagalan pembayaran atas sewa underlying aset. Kecenderungan default menjadi lebih besar karena mekanisme penjadwalan ulang atas hutang dengan imbal hasil atau suku bunga lebih tinggi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Risiko kredit pada sukuk harus dinilai secara independen, khususnya jika pemberi pinjaman memiliki alternatif penggantian lain ketika underlying aset tidak dapat menutupi kerugian yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar dapat terjadi jika return atas pengelolaan underlying aset diberikan dalam mata uang asing. Penerbit dapat menghitung dan memberikan jaminan atas resiko tersebut dalam rangka melindungi investor dari pergerakan nilai tukar. Yang keempat adalah resiko tingkat harga. Ini terjadi ketika spesifikasi aset yang tercermin pada nilai penerbitan sukuk diajukan berbeda dengan nilai pasar sesungguhnya dan laporan atas nilai underlying aset. Sukuk ijarah paling rentan menghadapi resiko ini, karena aset yang disewakan dapat mengalami depresiasi hingga di bawah harga pasar. Pengelola yang baik atas aset menjadi faktor penting dalam menghadapi resiko ini. Yang kelima ada resiko likuiditas. Pertumbuhan pasar sekunder yang lambat membuat investor sukuk menghadapi resiko likuiditas. Kecenderungan membeli dan menahan atau buy and hold pada mayoritas investor sukuk membuat mekanisme transfer kepemilikan sukuk tidak efisien. Hal ini terjadi pula pada sukuk salam, di mana aset yang menghadai kontrak merupakan komoditas pertanian, sehingga perdagangan pada sekuritas tersebut menimbulkan unsur spekulasi. Zero kupon sukuk seperti sukuk istisna dan murabahah juga tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder karena mirip dengan jual beli hutang, yang dilarang oleh mayoritas ulama. Dan yang terakhir ada resiko kepatuhan syariah. Perkembangan pasar yang pesat memungkinkan adanya struktur sukuk yang tidak memenuhi aspek syariah. Standarisasi dan perhatian atas aturan-aturan syariah pada sukuk dibuat dalam jangka melindungi investor muslim dari praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip Islam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan produk sukuk. Sukuk sebagai instrumen pembiayaan Islam merupakan produk yang sangat penting bagi produsen dan investor, baik negeri maupun swasta. Bagi negara, sukuk digunakan sebagai alat pembiayaan untuk keperluan mobilisasi modal, menjadi sarana untuk menumbuhkan partisipasi pihak swasta dalam membiayai proyek kepentingan publik, menjadi instrumen untuk menumbuhkan investasi dalam negeri maupun antar bangsa, serta mendorong desentralisasi fiskal. Sedangkan bagi pihak swasta, sukuk sebagai alternatif pilihan investasi dan sumber pembiayaan serta instrumen kerjasama modal dalam pengembangan firma. Yang pertama adalah instrumen pembiayaan. Nah, untuk membina dan memelihara infrastruktur publik, maka pemerintah melibatkan pihak swasta untuk melakukan kerjasama dalam membiayai proyek pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Instrumen ini lebih dikenal dengan sebagai Public-Private Partnership. Nah, disinilah peran sukuk ini sebagai pertumbuhan sumber cukai negara. Kontrak yang melibatkan transaksi baru dan pertumbuhan kekayaan yang disebabkan karena pertumbuhan modal, maka diwajibkan membayar cukai. Nah, sukuk ini dapat memberikan fungsi untuk mendorong aliran modal antar bangsa untuk meningkatkan proyek-proyek negara dan firma. Selanjutnya, yaitu ada pembiayaan firma. Sukuk ini merupakan salah satu alternatif pembiayaan firma yang terbaik dan mendatangkan kenyamanan bagi firma dibandingkan bentuk modal pinjaman. Pengeluaran sukuk lebih gampang karena banyak alternatif pilihan, baik dalam jenis kontrak maupun masa kontrak, mudah dalam pencairan, tidak ada beban bunga, serta dapat berkongsi risiko. Sukuk ini bermanfaat sebagai pembiayaan bagi pihak swasta karena dapat memberikan peluang bagi firma untuk memilih bentuk kontrak yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah instrumen investasi. Nah, uang itu dalam Islam sebagai barang publik, sedangkan dalam kapitalisme, uang adalah barang pribadi. Oleh sebab itu, untuk menjadikan modal sebagai objek zakat agar modal diproduktifkan dengan baik dengan konsep musyarakah,
mudharabah atau qard. Nah, investasi hanya dapat dilakukan pada jenis aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan servis yang dapat merusak moral dan mudharat pada kehidupan. Instrumen investasi dalam Islam adalah akad kerjasama atau partnership kontrak, akad pertukaran atau exchange kontrak, dan financial asset yang semua itu memberikan kemudahan dan terhindar dari investasi yang dilarang. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang materi sukuk. Terima kasih.